Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik, sebelum kita memulai proses belajar, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Anugerah. Pada Anugerah, silakan. Baik anak-anak, Bapak sekarang mengecek kehadiran. Agnes Arlian Gule, Alvan Gule, Andrea Sandra Gule, Adil Selamat Jai, Florencia Lestiani Gule, Amelia Gule, Lydia Nadine Gule, Ronaldo Gule, Sebastian Gule. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada materi yang baru, yaitu tentang informasi dan ide pokok dalam teks. Sebelum itu Bapak bagikan buku desa. Sudah dapat semua? Sudah. Baik, sebelum Bapak menjelaskan apa itu informasi dan ide dalam teks, coba kalian baca atau pahami dulu apa itu informasi dan ide pokok dalam teks. Buka halaman nomor 4. Ya, pahami atau baca apa itu informasi dan ide pokok dalam teks. Apakah sudah siap kalian pahami? Nah, jadi mari kita bahas bersama tentang informasi dan ide pokok dalam teks. Informasi itu adalah pemberitahuan tentang sesuatu masalah. Sedangkan ide pokok dalam teks adalah hal utama yang menjadi dasar penulisan suatu paragraf. Ide pokok ini juga disebut gagasan pokok, gagasan utama, atau pikiran utama. Ide pokok terletak pada kalimat utama. Kalimat utama dapat berada pada awal, akhir, dan tengah paragraf. Apakah sudah dimengerti anak-anak? Sudah. Baik, silakan ditulis di buku kalian tentang informasi dan ide pokok dalam teks.
Sudah, anak? Sudah. Baik, jika ada yang tidak tahu atau kurang mengerti, coba kasih pertanyaan. Baik. Apa perbedaan informasi dengan ide pokok? Oh. Baik, Bapak akan menjawab. Perbedaan informasi dengan ide pokok yaitu informasi adalah pemberitahuan tentang sesuatu masalah, sedangkan ide pokok adalah hal utama yang menjadi dasar penulisan suatu paragraf. Apakah mengerti? Baik, Bapak akan membagi kelompok dan terdiri 2 kelompok. Setelah itu nanti hasil kelompoknya dibacakan di depan 1 orang utusan. Dan ini lebaran soalnya. Coba kalian kerjakan apa atau kasih ide tentang soal tersebut. Sudah siap? Baik, sekarang mari kita dengarkan hasil kelompok, masing-masing kelompok. 1 orang ke depan membacakan hasil kelompoknya. Silakan. Kelompok 1. Judul bacaan manfaat pohon. 2 ide pokok paragraf. Pentingnya pohon bagi kehidupan dan lingkungan. 3 manfaat pohon. Menghasilkan oksigen untuk bernapas. Mencegah banjir. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 2. Berapa ide pokok dari paragraf kedua?
Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Hasil jawaban kalian sangat bagus sekali. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita hari ini, Bapak akan menyimpulkan tentang informasi ide pokok dalam teks. Jadi kesimpulannya adalah ide pokok adalah inti atau gagasan utama yang menjadi isi dasar sebuah paragraf. Ia bersifat umum, menjadi acuan penulis, dan letak bisa berada di awal, akhir maupun tersebar dalam paragraf. Informasi adalah keterangan atau penjelasan rinci yang mendukung dan memperjelas ide pokok disampaikan melalui kalimat-kalimat penjelas. Hubungan keduanya yaitu ide pokok berperan sebagai inti pembahasan, sedangkan informasi berfungsi melengkapi pembuktian dan penjabaran agar pembaca lebih mudah memahami isi bacaan secara utuh. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya kita bahas minggu depan. Sebelum kita mengakhiri proses mata pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dipimpin oleh Agnes. Silakan. Terima kasih. Baik, sekarang kita akhiri proses mata pelajaran kita. Semoga apa materi kita hari ini dapat dipahami dengan baik. Dan bermanfaat bagi anak-anak kami semua. Untuk itu Bapak sapa kita dalam bahasa daerahnya kita Yahoo. Selamat pagi.